wabarakatuh. Saya lagi posisi di Jalan Bypass Brigjen M. Junus. Jadi ini posisi di lampu merah Bundaran Stainless, dekatnya Bundaran Tapak Kuda. Jadi hari ini saya mau laporkan bahwa sebenarnya sudah sering tiap hari, sudah berapa tahun ya belakang itu banyak entah badut, pengemis, pedagang. Nah ini yang saya mau highlight fokus adalah pengemis. Nah tadi ini saya lewat tadi ya, itu anak-anak usia SD. Nah mengemis toh minta uang minta uang. Saya lihat usia SD mungkin sekitar kelas 4, 5, 6. Masalahnya anak-anak sekarang itu kecil badannya, kadang-kadang sudah kelas 6 nih. Saya habis antar penumpangku, saya kembali sudah tidak ada nih. Saya cari-cari, saya tidak mau ambil gambarnya. Paling mungkin saya ambil gambar dari jauh saja, sebagai saja toh. Tapi sebenarnya kita pun masyarakat sudah banyak yang lihat, tapi cuma mungkin mendiamkan karena masa bodoh lah, karena bukan urusannya kita. Tapi ini saya mau bilang, pemerintah terkait, siapapun yang punya tanggung jawab, khususnya orang tuanya ya. Saya tanya, bilang, "Dek, Honda sekolah kah?" "Sekolah ji om." "Kenapa kau minta-minta?" "Untuk tambah-tambahnya sekolahku." "Adakah orang tuamu?" "Ada ji." "Nggak boleh minta-minta nak, masih kecil kamu tuh." Sebenarnya saya mau lanjutkan, hanya terlalu panjang, sudah lampu merah nih. Saya mau lanjutkan bahwa kita itu masih kecil, kalau kita sudah minta-minta, itu mental kita mental pengemis. Akhirnya karena kita kebiasaan dapat uang gampang, kita tidak mau berpikir rasional, berpikir produktif, bagaimana bekerja bermanfaat. Itu minta-minta tidak bermanfaat. Karena saya juga pernah masih kecil juga, saya juga ini struggle juga, survive juga saya hidup. Ada orang tuaku lengkap, tapi ya namanya kita ini nggak usahlah secerita. Anggap saja kadang-kadang tidak ada orang tua laki-laki. Jadi saya jadi tulang punggung. Saya dulu tahun berapa tuh? 98, 99. Awal-awal dulu kita itu ada istilah di Kendar itu melap-lap. Saya melap-lap, ada temanku aku bawa itu mengemis. Mengemis betul. Belum dia dulu pengemis. Pengemis yang kayak sekarang tuh. Saya ingat dulu itu dia bisa satu hari itu bisa dapat 200, tapi uang 200 tahun 99, kalau enggak salah 99 atau 98 tuh, 98 kayaknya. Itu banyak sekali, 200.000. Saya melap-lap mulai pagi sampai malam, paling tinggi itu sudah dapat 14.000. Sudah bagus sekali itu sudah dapat 14.000. Karena waktu itu saya berpikir saya tidak mau mengemis. Menurut saya tidak bagus itu mengemis. Tapi waktu itu tidak terlalu banyak pikiranku, yang jelas saya tidak mau mengemis. Saya mau ya kerja ya begitu-begitu saja. Waktu itu masih melap-lap ji. Jadi saya mohon ya, siapapun yang pihak-pihak pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah lah, bagaimana kayak itu. Jangan sampai kita ini negara kayak tidak ada isinya, hanya mengelola uangnya saja mau dibelanjakan, tidak tahu bagaimana penanganan masalah-masalah sosial, khususnya orang tua. Mentang-mentang itu anak-anakmu atau kau suka dikasih kau uang, gampang kurang dapat uang, kurang memanfaatkan. Saya terus itu orang kasihan sama kau. Masyarakat, jangan kurang kasihan itu orang pengemis di jalan. Tidak ada gunanya itu. Minta maaf. Mungkin ada yang bilang, lebih bagus pengemis daripada mencuri. Nggak boleh pakai perbandingan begitu. Kalau mau begitu semua, kita mau mengemis semua, nggak usah kita Yang penting jangan kita mencuri, tidak bisa. Tidak boleh perbandingan begitu. Lebih bagus tangan di atas daripada tangan di bawah. Begitu perbandingannya. Jangan bilang lebih baik mengemis daripada mencuri. Tidak ada yang bagus. Kalau saya juga mungkin, saya tidak tahu apakah saya pernah mengemis atau tidak. Tapi begini, mengemis itu mungkin ada kadang waktu terdesak. Kalau saya butuh mie darurat, saya misalnya butuh makan atau apa, tidak bisa minta ditanggung. Saya minta mie. Mungkin masih ada pembenarannya. Tapi kau masih sehat,
kok masih kuat, apalagi anak-anak. Kita ini masyarakat ya, banyak kan kita ini orang Indonesia ini mental miskin. Mental miskin itu tidak harus mengemis. Kadang-kadang kita suka jual-jual cerita kesedihan. Dan saya tidak mau munafik, saya pernah melakukan di masa lalu. Ya, saya pernah pakai jurus itu di masa lalu. Jadi saya tidak membenarkan perbuatan saya. Jadi tolonglah ini jangan kita menormalisasi. Masyarakat kalau tidak mau ikut campur bilang masalah kayak begini, bilang tidak mau gubris orang mengemis di pinggir jalan. Karena berbahaya ya, kalau nanti kita ada kecelakaan, kira-kira siapa yang mau disalahkan? Sekalipun kita benar ya, kalau sudah ada korban bagaimana? Jangan kita tunggu dulu jatuh korban baru kita mau saling menyalahkan. Oh ini anunya pemerintah, oh ini orang tua. Nggak usah. Semua orang terlibat, sekecil apapun peranmu. Minimal jangan kau kasih. Nggak usah kau kasih. Kenapa kau mau kasih itu harus mengemis? Kalau ada uang, mau mending kau belanjakan sama orang yang menjual. Orang menjual itu orang cari nafkah halal. Dia juga untuk keluarganya. Dia juga tulang punggung. Karena saya tahu, saya mendingan saya belanjakan uangku sama penjual daripada orang mengemis. Biar saya kasihan. Apalagi itu ada orang tua jalan-jalan. Mohon maaf ya. Mohon maaf, ini penyakit. Ini menurut saya penyakit masyarakat. Saya minta maaf, saya sebut etnis saja. Ini penyakit dari Pulau Jawa. Karena zaman dulu ini saya juga ini di Kendari, tidak ada ini mengemis-ngemis di sini Kendari, tidak ada. Ada biasa itu kalau Idul Fitri, sholat Id, nah itu ada mengemis orang. Tapi selebihnya itu sekarang itu masif sekali, badut-badut. Bodoh sekali orang. Memang itu badut ada modalnya. Kenapa orang kasih uang? Akhirnya itu badut makin banyak. Intinya begini, mereka tahu cara dapat uang yang cepat. Akhirnya tidak mau kerja. Jadi sekali lagi yang bilang mendingan dia mengemis daripada mencuri, tidak ada istilah begitu. Itu perbandingan sangat tolol itu saya. Oke mbak, assalamualaikum. Mudah-mudahan dipahami ini ya. Gak usah saya yang dimusuhi, kurangan saya itu, bagaimana saya kurang punya peran aktif sebagai masyarakat. Kalau korang tidak mau ikut campur, minimal jamin korang kasih. Dia akan berpikir sendiri. Saya kasih tahu saya sambil pengalaman hidupku. Kalau saya boleh bilang, saya pernah juga jadi tulang punggungnya orang tuaku. Saya tetap sekolah. Jadi saya cerita itu sama lap-lap. Selesai dekat karena masuk siang jam itu dulu. 98 itu 98-99. Dekat masuk sekolah, saya pulang juga. Saya beli beras masih 500 rupiah, 1000 masih 500 itu beras. Saya beli beras 1 liter, saya pulang bawakan mamaku, uang saya kasih mamaku. Pulang dari sekolah, saya kasih tahu saya masih juara di dalam kelas. Kalau siapa tahu ada yang nonton video ini letting SD ku, saya masih juara ya juara 4. Terakhir saya mau penaikan kelas 6, saya masih bisa juara 3. Jadi saya tetap belajar, saya cari uang, saya tidak meninggalkan sekolahku. Jadi itu kalau kita membuat alasan itu kita paling jago manusia. Orang Indonesia paling, orang miskin, orang susah, orang malas itu paling jago buat bikin alasan, tidak ada kalah dia. Itu otak-otak penjahat itu, orang-orang yang jago-jago buat alasan supaya untuk pembenaran, supaya kita meringankan perbuatan mereka. Jadi sekian ya. Jadi begitu, pokoknya masih banyak yang lebih susah daripada itu ngomis yang di jalan. Karena saya ambil pengalamanku, susah sekali hidupku. Anggaplah tidak ada orang tua masih hidup, tapi tidak usah karena kita cerita-cerita aib saja. Yang jelas saya juga pernah survival juga. Ada adekku, ada mamaku. Jadi tidak usah cerita. Saya bicara begini karena saya pernah lalui. Jadi bukan saya cerita omong kosong. Oke, sekian. Ayo, kalau